Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dea Retno Kusmawardhani di channel Guru Matematika. Dan di video kali ini saya akan bahas mengenai dimensi 3. Dan sebagai pengantar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Apa saja sih yang kita pelajari? Yang pertama mengenai kedudukan titik. Nanti ada 3 hal ya. Yang pertama di sini kedudukan titik terhadap titik. Sebagai contoh nyata di sini ada 2 koin. Nah, koin ini dianggap sebagai titik. Atau ilustrasi lainnya, misalkan di sini saya berikan ada titik A sampai G, kemudian ada titik yang namanya 2 di sini. Artinya nanti ada 2 istilah ya. Istilah pertama untuk titik dengan titik ini yaitu terpisah. Contohnya A dengan B itu terpisah. A dengan D itu juga terpisah. Kemudian ada istilah berhimpit, contohnya B dengan C atau E dengan F. Kemudian titik yang lain kedudukannya bisa dengan garis. Sebagai contoh nyata di sini ada kabel, kemudian ada burung yang hinggap di atasnya. Nah, nanti ini dinamakan terletak pada garis atau titik terletak pada garis. Kemudian ada burung yang terbang, ini istilahnya tidak terletak pada garis. Nah, contoh gambarannya seperti ini. Misal di sini saya berikan 2 buah garis ya, garis G dan H. Kemudian ada 4 titik yang saya namakan titik K, L, M, N. Nah, untuk penamaan titik di sini harus menggunakan huruf kapital ya. Kalau penamaan garis hurufnya kecil. Nah, ada istilah titik K terletak pada garis G. Nah, tadi ya seperti yang saya sebutkan, burung pada kabel itu terletak. Kalau titik L ini juga terletak pada garis H. Kemudian yang tidak terletak, contohnya titik M tidak terletak pada garis G, tidak terletak juga pada garis H. Selanjutnya untuk kedudukan titik yang ketiga yaitu kedudukan titik dan bidang. Nah, sebagai contoh di kehidupan nyata, ini saya punya piring misalnya ya, ada jeruk yang terletak di atasnya. Nah, ini berarti titik atau jeruk ini terletak pada bidang atau terletak pada piring. Nah, sebagai bentuk ilustrasi yang lain, misal di sini saya punya bidang yang saya namakan bidang V. Nah, kalau bidang namanya di pojok sini ya, hurufnya kecil. Nah, saya punya titik C. Nah, ini titik C ini terletak di bidang, berarti kalau A sama B tidak terletak pada bidang V. Nah, seperti itu untuk kedudukan titik dan bidang. Bisa dipahami ya? Kemudian kedudukan yang lain yang berikutnya yaitu kedudukan garis. Nah, kedudukan garis ini saya ilustrasikan. Coba kalian perhatikan ya. Di sini saya punya gambar rel kereta api. Bagaimana pendapatmu tentang kedudukan rel kereta tersebut? Nah, kalau kamu perhatikan di situ kan ada yang sejajar ya, atau ada yang lurus terus gitu ya, atau rel juga pasti lurus terus kan. Tapi kalau ada yang di persimpangan itu kan ada yang saling memotong gitu ya. Nah, di sini bisa kita ilustrasikan nih. Kalau antar garis ini bisa dikatakan berpotongan. Misalnya di sini saya punya bidang alfa, kemudian ada garis M dan N. Nah, ini ketemu nih di satu titik. Saya namakan titik A di situ. Nah, garis tadi atau garis M dan N ini disebut berpotongan karena memiliki satu titik persekutuan. Jadi kalau garis dengan garis berpotongan itu pasti ketemu ya. Ketemunya harus satu titik. Nah, misalkan contoh lain nih, ada bidang alfa juga, kemudian ada garis PQ. Nah, kalau di gambar ini kan tidak bertemu ya garisnya. Ini dinamakan garis yang sejajar karena tidak memiliki titik persekutuan. Jadi garis sejajar itu kayak rel kereta api ya. Tidak pernah ketemu rel kereta api yang utuh ya, yang satu, bukan yang seperti gambar di samping ini. Meskipun kita perpanjang tidak akan pernah bertemu. Itu namanya sejajar. Jadi bentuknya harus sama, misalkan mereng-mereng semua gitu ya. Kemudian istilah yang ketiga, selain berpotongan dan sejajar, itu ada istilah bersilangan. Nah, ilustrasinya di sini saya punya bidang alfa, kemudian ada garis yang tidak di bidang, tapi ada yang di bidang. Nah, 2 garis ini dikatakan bersilangan karena tidak terletak pada bidang yang sama
dan tidak memiliki titik persekutuan. Jadi misal satunya ada di tanah nempel gitu ya, kemudian yang lainnya kabel di atas, misalnya rel dengan kabel yang bentuknya nggak beraturan, itu namanya bersilangan. Nah seperti itu untuk kedudukan antar garis. Yang kedua untuk kedudukan garis dan bidang, misalnya ini saya punya bidang alfa, kemudian ada garis N dan M. Nah garis N dan M ini terletak pada bidang. Namanya garis terletak di bidang kalau sekurang-kurangnya atau minimal memiliki 2 titik persekutuan. Misalnya garis N itu dia titik persekutuannya ada di ujung ya. Nah, minimal kan berarti 2. Atau nah, ini ada istilah lain selain terletak. Ada istilah garis sejajar bidang. Contohnya di sini ada garis L sejajar dengan bidang alfa. Kenapa? Karena garis L ini dia sejajar dengan salah satu garis yang ada di bidang alfa, yaitu garis K. Jadi kalau garis yang sejajar bidang itu tidak memiliki titik persekutuan. Nah, istilah ketiga yaitu ada garis memotong atau menembus bidang. Kalau garis memotong itu berarti dia memiliki 1 titik persekutuan. Misal ini ya, garisnya dari atas dia motong di tengah sini. Nah, itu berarti dia garis memotong bidang, atau istilah lainnya menembus. Memotongnya itu boleh di tengah, boleh di pinggir ya, itu semuanya namanya memotong. Kemudian kedudukan yang terakhir yaitu kedudukan bidang. Nah, ini contohnya kalau bidang sama bidang ya, atau antar bidang. Ini ada 2 istilah nanti. Kalau di gambar yang pertama ini dia sejajar ya, jadi bidang yang saling sejajar itu tidak memiliki garis persekutuan. Kemudian untuk gambar kedua, di sini saya punya bidang yang bentuknya vertikal dan horizontal. Ini dikatakan berpotongan karena memiliki garis persekutuan. Nah, ini saya gambarkan garis merah ini adalah garis persekutuan atau garis pertemuan ya. Misalkan bidang lantai dengan tembok itu kan dia bertemu di pojok. Nah, itu namanya garis persekutuannya. Contoh lain ya, kalau di kubus nih saya berikan biar lebih mudah dipahami. Misalnya di sini saya punya kubus ABCD EFGH. Kemudian saya berikan pertanyaan pertama untuk kubus ini, sebutkan titik yang terletak pada garis CD. Garis CD di sini adalah rusuk yang ada di bawah ya, ini CD. Titik yang terletak ya pasti hanya ada titik C dan titik D, itu titik yang terletak. Kalau yang tidak terletak berarti ada banyak ya, bisa kalian sebutkan. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan titik yang terletak pada bidang ABFE. Ini bidang yang ada di depan sini. Titik-titik yang terletak jelas ya, kalian bisa tahu, yaitu titik A, B, kemudian F dan E. Itu yang terletak. Kalau yang tidak terletak pertanyaannya, berarti titik lain selain ABFE tadi ya, bisa titik C, titik D, titik G, titik H. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, sebutkan garis yang sejajar dengan garis AC. Nah, AC ini adalah diagonal sisi yang di bawah. Kalau nyari yang sejajar berarti harus yang sama persis ya. Miringnya harus seperti itu. Berarti kita lihat di bidang yang di atas yang sejajar yaitu garis EG, karena sama-sama diagonal sisi, miringnya juga sama, bentuknya sama. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan keempat, sebutkan garis yang bersilangan dengan garis CB. Nah, CB ini adalah rusuk yang di bawah. Kalau kita mau nyari yang bersilangan berarti harus beda bidang. Bentuknya juga harus beda. Misalnya FE. Nah, itu kan bersilangan ya. Bisa juga AH, itu juga bersilangan. Bisa juga GE. Bisa juga misalnya apa? FA itu juga bisa ya, karena dia nggak ada di bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan atau nggak pernah ketemu gitu ya. Yang kelima, garis yang menembus bidang ADHE. Nah, ADHE ini adalah bidang yang di pinggir sebelah kiri ya. Kalau kalian mau nyari titik garis ya yang menembus bidang, berarti cari yang nempel di bidang itu. Misalnya AB itu kan menembusnya di mana? Di titik A gitu ya. Kemudian
misal lagi FE. Menembus di mana FE? Menembus di titik E gitu ya. Atau di sini saya sebutkan BA, CD juga bisa nih bertemunya di titik D atau menembusnya di titik D. FE juga bisa, atau garis-garis lain yang bisa kalian sebutkan selain yang contoh yang saya berikan ini. Demikian video kali ini, terima kasih.